horas Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, ya banyak sekali pangeran-pangeran orang-orang spesial kaum elit ini yang tidak tersentuh hukum, ya, untouchable. Seperti kasus di dinasti Joko Widodo, ada putrinya Kahiyang Ayu, ya, dalam kasus suap tambang batubara di Maluku Utara, dipanggil pun tidak oleh KPK atau Jaksa Agung. Terus di dinasti Golkar, ya, ada Dito Aryo Tejo cuma mengembalikan uang 27 miliar, ya, di kasus korupsi BTS 4G yang merugikan negara 8 triliun. Ya, cuma mulangin aja duitnya itu, selesai masalah 27 miliar. Terus ada lagi di dinasti Jokowi Dodo juga, ya. Ada juga mantan tim pemenangan kampanye pilpresnya Joko Widodo 2019 dari Brebes, ya, Windu Aji Sutanto kalau nggak salah, ya, Windu pokoknya, ya, menerima 75 miliar, ya, di kasus korupsi BTS 4G, ya, tidak pernah dipanggil juga. Terus ada lagi di dinasti Gerindra yang bernama Menlu sekarang Sugiono, ya, dengan Nistra Yohan itu untuk dibagi-bagikan uang itu 70 miliar juga di korupsi kasus BTS 4G. Banyak sekali yang orang-orang di Indonesia ini yang kaum elit, ya, hukum takut menyentuhnya. KPK, Kejaksaan Agung, mereka gamang ketika partainya berkuasa, bapaknya berkuasa, keluarganya berkuasa, atau dia tim pemenangan dari partai atau presiden yang berkuasa, itu tumpul hanya untuk, ya, level bupati sama gubernur aja lah, ya, yang itu pun yang nggak dekat dengan penguasa, ya, yang diciduk-ciduk oleh KPK maupun Kejaksaan Agung, atau mereka yang pihak-pihak yang di luar kekuasaan, apalagi yang suka mengkritik, itu langsung dicari-cari, ya. Nanti kalau kerugiannya, ya nanti kita apalagi seperti Thomas Lembong. Nanti kerugian negaranya nanti dicari-cari, ya. Ya udah, dihitung aja, nanti aja itu, gitu, ya. Oke pemirsa, nah ini juga ada pangeran dari Demokrat, ya, namanya Edi Baskoro Yudhoyono, ya, atau Ibas katanya, ya, tidak pernah dipanggil KPK atau Kejaksaan Agung, ya. Padahal banyak sekali saksi, ya, yang mengatakan bahwa dia menerima duit, ya, setidaknya $200.000 atau sekitar 3 sampai 3,5 miliar rupiah untuk rupiah sekarang, ya. Atau mungkin berpikiran Ibas ini, itu uang apa sih itu, 3 miliarnya bukan duit itu sama saya, itu pikiran dia mungkin, ya. Nah, padahal banyak saksi, ya, yang mengungkapkan, ya, bahwa dia menerima uang dari Nazarudin, ya, mantan ketua bendahara umum Partai Demokrat. Nah, ini ceritanya dari rangkaian ceritanya dari bagaimana Ibas Yudhoyono ini, ya, disebutkan namanya di sidang kasus korupsi Hambalang. Oke. Dengan tajuk Ibas Yudhoyono dan nyanyian para saksi di sidang kasus Hambalang, dari Kumparan News 27 Maret 2021. Perebutan kekuasaan Partai Demokrat semakin memanas. Kubu Muldoko dan AHY saling melempar argumentasi dan tudingan demi mendapatkan SK Menkumham. Bahkan, perseteruan semakin runcing saat kubu Muldoko mengungkit masa-masa kelam ketika banyak kader Demokrat terjerat berbagai kasus korupsi, salah satunya di perkara mega proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Penggagas KLB Demokrat, Max Sopacua, mengingatkan masih ada nama kader Demokrat yang belum tersentuh hukum dalam kasus tersebut. Meski tak menyebut spesifik siapa kader Demokrat yang belum tersentuh hukum, Max sempat menyebut nama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono. Ia mengawalinya dengan menyinggung keterlibatan ex-ketum Demokrat Anas Urbaningrum. Apakah Pak Anas itu bagiannya tidak terlepas kalau kita menyampaikan Pak Anas dapat berapa, Ibas dapat berapa, dan lain-lain dapat berapa? Itu panjang nantinya, kata Max. Kalau Pak Anas sudah menjalani proses hukum yang disebut pemerintah,
Yang kita pertanyakan yang lain, yang tidak disentuh hukum. Itu persoalannya, tambahnya. Menurut Max, berdasarkan keterangan para saksi di sidang, jelas ada keterlibatan Ibas yang ikut diduga menerima aliran dana dalam proyek Hambalang. Namun, ia mempertanyakan mengapa sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Bahkan sampai detik ini ya tidak ada tindak lanjut ya. Pangeran atau anak dari Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden ke-berapa itu? Ke-6. Oke, lanjut. Ibas juga kan disebutkan oleh beberapa banyak para saksi. Kan belum. Yulianis menyebutkan juga yang masuk penjara kan. Kita tahu siapa-siapa. Makanya kita ke Hambalang. Supaya Anda tahu, Hambalang ini adalah starting point. Kami lagi bukan untuk korupsi, tetapi untuk maju ke depan membela negara, ucapnya. Lantas bagaimana sebenarnya dugaan keterlibatan Ibas di kasus Hambalang berdasarkan kesaksian di sidang? Berikut diantaranya. Kesaksian Yulianis. Kesaksian yang menyebut Ibas diduga terlibat kasus Hambalang pernah disampaikan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis. Yulianis menyeret nama Ibas di kasus Hambalang saat bersaksi bagi terdakwa ex-ketum Demokrat Anas Urbaningrum pada Agustus 2014. Diketahui, Anas merupakan salah satu kader Demokrat yang terjerat kasus Hambalang. Ketika itu, Yulianis yang merupakan anak buah M. Nazarudin menyebut Ibas menerima 200.000 US dollar. Uang tersebut, kata dia, diberikan Nazarudin sebelum Kongres Demokrat di Bandung pada 2010. Yulianis menyatakan, nominal uang yang sama juga diberikan Nazarudin kepada Andi Malarangeng. Sebelum Kongres, Nazarudin juga ngasih uang ke Andi. Terus kasih juga ke Ibas, kata Yulianis. Yulianis mengaku agak heran. Nazarudin memberikan uang ke Andi sebab Andi merupakan salah satu saingan Anas saat maju sebagai calon ketum Demokrat di Kongres Bandung. Andi Malarangeng ya. Andi Malarangeng sudah masuk penjara ya. Di penjara sekarang sudah mantan narapidana dan gabung lagi ke Demokrat ya. Lanjut. Meski demikian, Yulianis tak ambil pusing dan tetap mencatat pengeluaran uang yang salah satunya untuk Ibas. Kesaksian serupa pernah disampaikan Yulianis ketika menjadi saksi di persidangan kasus korupsi pengadaan laboratorium Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Maret 2013. Jadi Yulianis ini membuat catatan ya pengeluaran salah satunya untuk Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas anaknya Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, lanjut. Benar, uang 200 ribu US dollar kepada Ibas itu terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung. Saya yakin, kata Yulianis. Yulianis mengatakan, uang untuk Ibas tersebut berasal dari proyek bermasalah yang ditangani Permai Group. Namun, Yulianis tidak melihat sendiri uang itu berpindah tangan ke Ibas. Jadi Yulianis mengatakan ada catatannya ke Ibas, tapi dia sendiri tidak melihat secara langsung ya uang itu berpindah ke tangannya Edi Baskoro. Oke. Berikutnya, kesaksian Nazarudin. Tudingan Ibas menerima aliran dana turut disampaikan ex-bendahara umum Partai Demokrat M. Nazarudin. Sama seperti Yulianis, Nazarudin menyebut Ibas menerima uang 200.000 US dollar pada 2010. Soal Mas Ibas yang dibilang Yulianis itu benar, kata Nazarudin saat bersaksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum di kasus Hambalang pada Agustus 2014. Nazar menyatakan Ibas menerima uang tersebut di ruang kerjanya di gedung DPR. Jadi kalau menurut Nazar ya, Ibas menerima uang yang 200.000 US dollar atau 3 sekian miliar itu di ruang kerjanya di gedung DPR ya. Kalau nggak salah ketua fraksi Demokrat itu si Ibas ini ya, Edi Baskoro. Oke, lanjut. Kesaksian ex-ajudan Nazarudin. Mantan ajudan Nazarudin, Wahyu Utomo alias Iwan, pernah menyampaikan kesaksian serupa mengenai dugaan Ibas menerima uang. Iwan mengaku pernah mengantarkan bingkisan berisi duit untuk Ibas, meski tak melihat langsung proses pemberian uang tersebut. Waktu itu ada pertemuan di Ciasem, saya di luar. Uang yang saya antar itu sebelumnya saya taruh di kulkas mobil.
kata Iwan saat bersaksi di sidang pada Oktober 2014. Awalnya, Iwan mengambil bingkisan tersebut di kantor Permai Group, Mampang, Jakarta Selatan. Ia menerimanya dari Nazarudin, di mana uangnya dibungkus amplop coklat. Kemudian, Iwan bersama Nazarudin menuju gedung DPR. Setelah itu, keduanya bertolak ke Ciasem. Yang diketahui, Iwan merupakan rumah mantan Ketum Demokrat Hadi Utomo. Saat di Ciasem, Nazarudin meminta Iwan membawakan uang tersebut ke sebuah ruangan di lantai 2. Di sana, saya melihat ada Pak Ibas, berdua saja dengan Pak Nasar, tuturnya. Iwan mengaku tak melihat langsung saat Nazarudin memberikan uang kepada Ibas. Namun, saat Pak Nazar keluar, bingkisan tersebut sudah tidak ada, ucapnya. Si Iwan ini saksi mata ya, disuruh bawakan uang itu berisi amplop, dibawa Nazar ketemu dengan Ibas di rumah mantan Ketua Umum Demokrat Hadi Utomo ya di Ciasem. Saat Nazar keluar, bingkisan tersebut sudah tidak ada, artinya sudah terjadi serah terima gitulah ya kan. Ya begitulah apa polisi kotor nih ya. Oke lanjut. Polisi bukan politisi. Ya, bukan polisi, salah ngomong, politisi. Sama aja ya, polisi juga banyak kotor. Oke lanjut. Kesaksian Angelina Sondah. Mantan anggota DPR Angelina Patricia Sondah merupakan salah satu kader Demokrat yang ikut terjerat perkara Hambalang. Ia pun turut menyebut nama Ibas di sidang pada Januari 2016. Berawal dari kesaksiannya saat menjadi anggota DPR yang mengaku diminta Nazarudin mengurusi proyek jatah Partai Demokrat di DPR, terutama yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan. Di sisi lain, Nazarudin menugaskan anak buahnya di Permai Group, Mindo Rosalina Manulang, sebagai rekanan yang punya daftar panjang proyek mesti digolkan anggota fraksi Demokrat di DPR. Rosa pun menyodorkan 16 daftar ke NG melalui Nazarudin. Namun, hanya 5 proyek yang berhasil disepakati antara DPR dengan pemerintah. Disinilah ya bagaimana lobby-lobby di DPR itu kotor kali ya. Sini. Ya, ini proyek untuk kami Partai Demokrat, ini proyek untuk kami partai lain, bla bla bla, korupsi. Tetapi ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPR, partai-partainya semua mendeklarasikan untuk kepentingan rakyat. Orang kecil, rakyat jelata. Tetapi ketika sudah di DPR, lobby-lobby anggaran ya, lobby-lobby proyek, inilah saya yakin ini masih terjadi di DPR dan bahkan mungkin makin parah ya. Makin parah gitu ya. Lobby-lobby proyek ini di DPR itu ya. Oke lanjut. Angelina Sondah mengaku hanya menjalankan instruksi Nazarudin yang saat itu menjabat koordinator Badan Anggaran DPR untuk Partai Demokrat. Angie menyatakan, Demokrat mendapat jatah anggaran untuk proyek sebesar 20%. Dari jatah proyek 20% itu, 5% diantaranya diperuntukkan sebagai fee bagi para anggota fraksi Demokrat. Jadi Partai Demokrat saat itu dari total semua proyek yang ada berseliweran di badan anggaran itu 20% itu jatahnya Partai Demokrat, partai penguasa. Nah, pertanyaannya apakah masih seperti itu sekarang? Ya, partai penguasa siapa? Saat itu sebelumnya setelah Demokrat PDIP sekian persen untuk kami, sekarang Gerindra untuk kami sekian persen. Nah, pertanyaannya ini masih ada nggak sih? Atau malah lebih parah, ya? Terus setelah dapat jatah 20% itu dari total proyek yang berseliweran ya, di APBN, maka 5% itu fee. Bayangkanlah ya, 5% itu fee untuk para anggota fraksi Demokrat dalam hal ini. Bayangkan 5%. Kalau misalnya total proyek di APBN itu ada misalnya 1.000 triliun, ya, 1.000 triliun, ya, maka 5% itu adalah 50 triliun. Ya, berseliweran untuk uang-uang bagi fee bagi para anggota-anggota DPR ini ya, yang sering mendeklarasikan diri sebagai wakil rakyat, wakil kantong sendiri yang benar ya. Oke lanjut. Pak Nazar sendiri yang bilang bahwa 5% itu sudah menjadi haknya Partai Demokrat, kata Angie.
Angelina Sonda tidak pernah tahu kemana larinya jatah 5% tersebut, sebab ia hanya mengakui dijanjikan bebas dari iuran partai oleh Nazar selama instruksinya dikerjakan sesuai perintah. Menurut Angie, perintah Nazar yang kemudian dituruti bawahannya merupakan perpanjangan instruksi dari pejabat tinggi partai. Kalau Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum Anas Urbaningrum dan izin dari Pangeran, kata Angie. Pangeran Edi Baskoro. Oke, lanjut. Pernyataan Angie mengenai sosok Pangeran kemudian membuat penasaran jaksa. Pak Nazar lebih tahulah siapa Pangeran, kata Angie. Jaksa tidak puas mendengar jawaban Angie. Mantan putri Indonesia itu kembali diminta penegasannya dalam memberi kesaksian. Kalau Pangeran, saya mengetahui dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas, ujar Angie. Oke lah ya, sampai di situ. Yaitu lah ya, ini Edi Baskoro ya, salah satu yang pangeran atau kaum elit yang bagian dari elit-elit untouchable ya, elit-elit yang tidak bakal pernah disentuh hukum sampai detik ini. Tadi seperti pembukaan saya bilang kan, selain Edi Baskoro ini $200.000 kasus korupsi Hambalang ya, ada Menteri Menpora sekarang ya, Dito Aryo Tejo 27 miliar tinggal dibalikkan bebas masalah dia, padahal dia menjanjikan memafiai perkara ya, untuk menghentikan perkara di Kejaksaan Agung untuk kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan tokoh sentralnya yaitu mantan Menkominfo-nya si Johnny G. Plate itu ya, merugikan negara 8 triliun. Begitu juga dengan elit lainnya yang masih the untouchable sekarang, Sugiono yang sekarang Menpora itu ya, lewat asistennya Nistra Yohan menerima 70 miliar ya, uang APBN tuh, uang rakyat itu. Di putusan sudah ada disebutkan ya, dalam korupsi BTS 4G 40 miliar. Sampai sekarang Nistra Yohan entah kemana, Sugiono nggak pernah dipanggil oleh Kejaksaan Agung ya. Itulah, bayangkan ya, banyak lagi kaum elit di Indonesia ini yang untouchable ya. Siapa itu Kemenko, siapa itu Erlangga Hartarto ya, asistennya yang dipenjara, dia nggak kasus korupsi minyak goreng, padahal dia yang mengeluarkan kebijakan ya untuk mengekspor sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng dan negara harus mengeluarkan subsidi sekian triliun ya, 5 triliun atau 6 triliun itu. Nah itulah, bayangkan ya, yang mengeluarkan kebijakan sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Siapa itu? Erlangga, dan satu lagi itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kalau nggak salah. Itu nggak diapa-apain itu ya, untouchable ya. Hanya siapa, Lee Chio Kian atau siapa itu apanya ya yang dipenjara. Jadi inilah kaum elit ya. Begitu juga Kahiyang Putri dari Joko Widodo ya, disebutkan namanya itu kode untuk Kahiyang ya, untuk kasus suap tambang batubara, tambang segala macam lah itu di Maluku Utara oleh tersangkanya Abdul Ghani itu, mantan gubernur Maluku Utara. Nggak diapa-apain, diperiksa boro-boro ya, dipanggil pun nggak. Jangan-jangan menyebutkan nama putrinya Joko Widodo aja pun nggak berani tuh Jaksa Agung maupun KPK ya. Jadi budaknya siapanya ini si KPK ini? Budak rakyat, pembantu rakyat, menjalankan tugas-tugas rakyat, atau budak-budak yang dipakai untuk melindungi para elit-elit dari penguasa, partai penguasa, presiden, mantan presiden dan segala macam ya. Jadi ya bubarkan diri aja lah. Nggak ada gunanya ya. Takutnya nanti ini cuma dipakai untuk senjata ya, KPK dan Kejaksaan Agung ini untuk menembak orang-orang yang kritis, orang-orang yang di luar pemerintahan, orang-orang yang yang anti pemerintah dalam arti positif ya, kritik dan segala macam. Begitulah mungkin kira-kira ya, kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK itu ya, mereka tetap memelihara kaum elit ini, menyebutkan namanya pun takut. Ya, takut, apalagi memanggil. Nah inilah kesimpulan dari cerita ini ya. Bahkan orang ini, Pangeran Ibas ini, sampai sekarang ya aman, dia hidup nyaman, padahal ini uang rakyat ya. $200.000 itu yang merugikan berapa itu Hambalang itu, berapa triliun itu ya. Aduh, parahnya Indonesia ini ya.
Ya, gimana lagi ya, inilah faktualnya. Kalau diteriakin juga nggak terjadi apa-apa, mungkin ya, apalagi nggak diteriakin, makin lunjak mereka, ya, apalagi nggak diteriakin oleh rakyat supaya mendesak KPK dan Jaksa Agung memanggil orang-orang ini, kaum elit ini, nggak peduli dia anak siapa, ya, anak dewa sekalipun harus dipanggil dan diperiksa, kan gitu ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.